Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah memberi petunjuk kepada pemimpin Indonesia menjadi pemimpin yang adil, cerdas dan bijaksana dan menjadikan rakyatnya patuh kepada pemimpinnya. Anarkisme yang merusak karena daya tahan rakyat sudah tidak ada lagi, sudah sampai ke ujung ketemu dengan beton, maka rakyat akan membobol beton itu. Kondisi kita saat ini sudah sangat menakutkan, sudah sangat mencekam. Bagaimanapun, Prabowo, presiden kita yang terpilih dalam pemilu 2024 secara demokratis, dan Prabowo adalah orang yang cerdas, orang yang punya komitmen tinggi terhadap kemajuan bangsa. Yang pertama harus dilakukan adalah proses mengadili Jokowi. Bukan Prabowo yang mengadili, bukan Prabowo menyetujui, tapi Prabowo, Presiden Republik Indonesia, harus menyetujui tuntutan rakyat atau laporan yang akan dilakukan oleh sekelompok orang kepada polisi, kepada Jaksa Agung untuk memeriksa Jokowi dan melanjutkan proses hukum sampai ke pengadilan. Masalah salah atau tidak salah, biarlah pengadilan sampai inkrah yang menentukan. Yang penting Prabowo jangan menghalangi, jangan membiarkan, jangan diam saja. Arus kemarahan rakyat kepada Jokowi sudah tidak bisa dibendung lagi. Ini seperti api dalam sekam atau seperti api di dalam hutan. Dari jauh yang nampak cuma asap, padahal apinya sudah membakar seluruh hutan belantara. Jangankan kayu-kayu, hewan-hewan, marga satwa, fauna, flora habis terbakar di dalam hutan. Tapi dari jauh cuma nampak asap, dianggap kecil. Itu yang sangat berbahaya. Maka oleh karena itu, para sahabat-sahabat dekat Prabowo dari Partai Gerindra khususnya, dan partai koalisi umumnya dan kawan-kawannya semuanya harus mengingatkan Jokowi, harus mengingatkan Prabowo, beri ruang untuk pengadilan Jokowi, beri ruang untuk proses pemeriksaan Jokowi. Itu yang membuat rakyat akan sejuk kembali. Setelah itu benahi buat program ekonomi, program ketersediaan lapangan kerja, program mau makan bergizi gratis, program mau melakukan suatu terobosan jauh ke depan dengan berbagai kebijakan ekonomi, silakan seperti Danantara. Tapi kalau masalah kemarahan rakyat kepada Jokowi karena rakyat menganggap 10 tahun Jokowi itu membuat mereka menderita, sekarang daya beli tidak ada, harga barang makin melangit, pengangguran di mana-mana, PHK massal, dan berbagai macam persoalan rakyat. Ini harus dicermati oleh Prabowo. Jangan Prabowo diam saja, jangan Prabowo terus menganggap bahwa Jokowi lah yang berjasa menaikkannya. Terserah bagaimana Jokowi mendukungnya, terserah bagaimana Prabowo merangkulnya sehingga Prabowo bisa jadi presiden. Tetapi kemarahan rakyat jangan dianggap enteng, jangan dianggap kecil. Anarkisme kali ini mungkin lebih dahsyat daripada 98. 98 Prabowo mengetahui karena beliaulah yang mengamankan Jakarta dan Indonesia bersama
Kopassus Pangdam Jaya dan satuan-satuan lainnya yang di bawah Prabowo. Beliau tahu bagaimana kemarahan rakyat. Apalagi ini juga ada mungkin sekelompok pejabat atau perwira-perwira yang tidak sejalan dengan pemerintahan ini. Dia akan main di belakang membakar rakyat. Sehingga akan terjadi pembakaran di mana-mana, pembantaian di mana-mana. Kalau sudah rakyat turun ke jalan nanti, rakyat karena tidak ada makan, dia duduk pun lapar, dia bergerak pun tidak ada yang bisa dilakukan, tidak masuk uang, maka dia apa saja akan melakukan karena dia adalah seorang bapak yang harus ada makan untuk anak istrinya. Dia seorang pemuda walaupun belum berkeluarga, dia harus mencari kerja untuk kehidupan masa depannya. Semua orang memikirkan hidupnya di masa depan, mengharap kebijakan negara yang mengakomodir semua kebutuhan hidupnya, mempermudah semua urusan, bukan malah menjadi suatu penghalang oleh aparat negara terhadap kegiatan rakyatnya. Jadi kalau kali ini akan terjadi anarkisme, demo besar-besaran, bukan hanya pembakaran. Pejabat-pejabat, menteri-menteri, anggota DPR, ketua partai, direktur BUMN akan dicari oleh rakyat. Kemanapun dia lari akan dihabisi, akan bermacam-macam dilakukan. Polisi pun berapa orang mau ditembak. Tentara pun berapa orang mau membunuh rakyat, berapa juta bisa dibunuh, tidak bisa dikendalikan, rakyat siap mati. Itu yang harus dipahami oleh Prabowo. Tolong sampaikan kepada Prabowo di seluruh wilayah Indonesia, di pelosok-pelosok desa, di kampung-kampung, semuanya sekarang mengharap pada Prabowo untuk memproses pengadilan terhadap Jokowi. Itu akan terobati hati rakyat. Seterusnya lakukanlah pembenahan secara menyeluruh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.